Ohayo Cang. Ini aku libur lagi guys. Libur muluit. Kalau kalian bingung. Jadi kan misalnya di Jepang itu habis malam kan pulangnya pagi. Nah pulang pagi itu hari lepas kan. Karena kita pakai tidur. Terus besoknya itu libur. Nah hari liburnya itu adalah hari ini. Jadi aku kemarin lusa itu habis malam. Sekarang aku tuh karena libur emang udah berencana banget mau nge-gym. Ini masih pagi, ini baru jam 7. Jangan kaget gitu. Juga bang, aku emang kalau libur juga bangun pagi kok. Kayak aku nggak mau rezeki aku dipatok sama naga Hokkaido. Nggak mau. Cukup dulu aja, aku tuh mantan alumni bangun jam 10 dulu ya waktu di Indonesia kayak masih SMA gitu-gitu. Nah, tapi aku merubah pola pikir aku, kebiasaan aku, habit aku perlahan-lahan. Entah itu waktu kerja kayaknya. Dari aku kerja di Indonesia itu, terus waktu masuk LPK tuh jadi lebih ngepatenin semua itikat baik itu untuk menjadi lebih positif vibes gitu, lebih positif. Jadi kayak dari pagi aku udah bangun, matahari udah kayak ada bau-bau aku mau muncul. Bangunlah, baik, aku akan bangun. Aku akan gak bisa tidur lagi habis itu. Siang pun aku juga jarang tidur karena aku manfaatin waktu dengan baik seharian untuk hal positif. Kalau bangun pagi itu juga jadi kayak waktu itu terasa panjang dan kita bisa ngelakuin banyak hal. Itulah mungkin alasan kenapa orang tuh juga jadi sukses ya kalau bangun pagi dan aura aja tuh jadi lebih positif, lebih terpancar matahari masa depan gitu. Bangga banget. Secapek-capeknya aku pun walaupun aku begadang aku pasti bangun pagi guys. Cuma yang effortnya itu adalah sekarang ini aku mau nge-gymnya itu juga bukan effort. Aku biasa nge-gym gitu, tapi yang effort adalah aku mau bikin video untuk YouTube. Ini episode aku pergi nge-gym. Catat ini effort banget deh. Lebay banget sumpah. Maaf. Nah, aku udah pakai bedak ya guys. Aku udah pakai lipstick. Jadi kayak itu udah basic doang kan, itu bukan dandan ya, nggak genit, nggak centil ya, karena ya ngapain juga dandan kan, kita mau nge-gym, mau keringetan, bukan mau ikut Miss Nippon Cahaya Asia. Tapi catokan perlu guys, karena rambutku tuh kayak singa, aku juga digadain adekku kayak singa. Mana rambutku kuning, nggak kuning sih, pirang. Kayak Taylor Swift, tapi dia bilang kayak singa Mandarin. Kejam banget ya dia. Udah tega banget deh. Catok lah dikit-dikit, tipis-tipis aja lah, nggak perlu sampai lurus banget kayak jalan tol, tapi ini aja lah. Yang penting kayak agak mengerucut lah singanya tuh, jadi singa kayak singa Singapura gitu loh, nggak lagi singa Mandarin. Nah, coba kita pikirin ya, rute kita untuk ke gym itu, bukan, rute kita hari ini tuh ngapain aja. Sekalian nge-gym, mumpung libur. Terus teman aku ingat gak yang sepedanya gede itu yang aku pakai, itu tuh punya temanku kan. Nah rumah dia tuh di kota yang tempat belanja sama tempat nge-gym ini. Jadi mumpung dia libur kita balikin, nanti dia mau pakai. Juga ya di Jepang tuh canggih banget guys. Aku nggak tahu sih di Indonesia ada apa enggak. Aku nggak pernah ikut nge-gym soalnya. Tapi kalau di Jepang itu kalau kita daftar gym ya itu tuh ada kayak kita terhubung di line, nanti ada kayak official line-nya gitu, kayak mereka bakal kirim pemberitahuan atau apapun. Terus kalau mau masuk musim apa tuh dia chat. Baik banget ya. Nah, dan di line ini kita tuh bisa lihat ada berapa ekor manusia yang sedang nge-gym di sini. Ini ya kita pencet, ting. Kayak ada berapa orang nih? 3 orang.
Padahal ini aku nge-gym yang paling pagi, biasanya aku nge-gym jam 10. Gak usah lama-lama guys, gak usah lama-lama Witri, gak usah lama-lama. Ayo. Buru. Gym ya. Tadinya tuh semalam tuh aku berpikir apa? Aku mau ini dah, mau ke tempat gym jalan kaki aja kali ya. Terus habis dari tempat gym, sambil ngeliatin jalan kan sekalian. Dan setelah aku pikir ulang, gila aja, besok tuh aku kerja, kakiku masih mau dipakai loh. 2,5 kilo jalan buat ke tempat gym, ditambah nge-gym, terus pulang lagi 2,5 kilo. Kayak wadidaw, bisa-bisa aku gak bergerak kakiku di hari esoknya. Nggak mau. Kecuali kalau aku libur lagi besoknya, bisa lah aku istirahat. Wah, kenapa ini poniku jadi begini? Intinya gitu kan, jadi nggak jadi. Dan kebetulan juga sekalian mau balikin sepeda temanku, sepeda si Sarma itu. Kalian ingat kan sepeda yang aku pakai di video sebelumnya untuk belanja itu? Sepeda temanku. Jadi aku harus balikin karena dia pasti juga mau pakai. Terus kalian tahu gak guys, sakura musim semi kan, bunga-bunga mekar ya, cantik-cantik. Cuma aku tuh udah dari tahun pertama aku di Jepang, aku tuh pengen banget lihat ladang tulip di Osaka. Dimana-mana ada sebenarnya tulip, cuma kan kecil, bukan ladangnya banget. Nah aku tuh pengen banget ke ladang tulip kayak di Belanda gitu kan. Di Osaka ada, tapi ini udah tahun kedua belum kesampaian juga. Karena tadinya tuh hari ini aku mau pergi sama temenku yang punya sepeda itu, mau ke Osaka. Cuma ada urgensi, duitku mau dipakai buat yang lebih penting dulu lah. Karena tiap tahun aku kan punya wishlist ya. Lihat tulip juga termasuk wishlist, tapi itu wishlist yang semoga masih bisa dilakuin tahun depan di next spring gitu kan. Nah yang wishlist yang sekarang tuh lebih urgent, yang kayak emang udah deadline gitu loh. Kayak kalau nggak tahun ini aku kayak nggak mau yang lebih gede dan lebih urgensi. Oh, panas. Terus wishlist gede buat tahun ini, doain ya. Kalian juga punya wishlist gitu gak? Wishlist mingguan, wishlist harian dulu, mingguan, wishlist bulanan, tahunan gitu. Kalau aku sih ada. Karena dari wishlist itu aku ngerasa kayak aku punya hal yang pengen dituju, dan alasan aku untuk selalu semangat dan bangun pagi, berusaha gitu loh. Tiba-tiba bijak ya, kayak gitu intinya, beneran. Tapi so tadi balik lagi ke topik, aku gak jadi ya jalan kaki karena sekalian mau balikin sepeda temenku. Dan karena aku emang udah ngidam tulip 2 tahun, seenggaknya aku mau ke ini juga sekalian nanti ke supermarket beli bunga hidup yang udah dipotong itu kan, hiasan meja, mau tulip, pokoknya tulip, no debat, mau tulip. Let's go. Tunggu ya, aku mau ambil tas aku dulu. Kunci rumah, jangan lupa kunci rumah. Walaupun gak punya harta ya, tapi biar gak ada yang masuk aja. Gimana cus yang berangkat? Oke, baik, tunggu pemirsa, sabar. Dan kita matiin ini. Kalau aku matiin ini berarti kita langsung udah capcus, oke? Ting. Guys, kita hidupin lagi. Maaf ya. Terkesan PHP, tapi kayak kalian tidak boleh melupakan satu hal ini guys. Kita harus minum protein sebelum pergi gym. Lupa, minum harus duduk. Padahal aku selalu nonton Fadil Jaidi, YouTube Fadil Jaidi. Dia kan Arab yang kayak petakilan gitu ya, tapi dia tetap mengingatkan sholat. Terus dia mengingatkan untuk makan pakai tangan kanan. Dia contohin. Terus dia makan duduk. Terus minum juga duduk gitu kan. Hal kecil yang suka kita lupain, tapi sambil nonton video dia random untuk hiburan juga jadi kayak ada nilai-nilai kehidupannya juga, nilai-nilai
gitulah makanya. Gak jelas banget gua ngapa. Ih, kaduk. Nih. Enak. Rasa coklat. Ini susu protein untuk ke gym. Dulu tuh aku nggak punya double chin. Terus pipiku tuh udah tirus dan kelihatan tulang-tulangnya. Pokoknya aku dulu tuh sekrempeng itu udah, guys. Ini naik lagi. Semoga bisa lah, mudah lah. Ngurusin masih usia 20 tahunan itu masih bagus metabolismenya, jadi masih bisa. Jangan takut. Oke, baik, semangat. Itadakimasu. Hari yang cerah. Waduh, paketku. Masukin dulu, Pak. Apa boleh, Bang? Di depan gini banget naruhnya. PA. Taruh sini dulu ya. Ya, mau itadakimasu. Gitu dulu. Inilah apartemen aku. Kok cantik banget ya? Pede emang. Lah, nutup kalau gitu. Kita jungkir balikin aja, Pak. Berdoa apa, guys? Mari berdoa pas kita sampai di tempat gym. Orang-orangnya pergi jadi nol. Sempat ngerekam dikit aja udah lumayan. Datang lagi aja orangnya, habis itu gak apa-apa. Yang penting udah kerekam, oke? Naik sepeda dulu, guys. Nggak bisa rekam, bye-bye. Ada anak sekolah Jepang tuh, guys. Lagi pergi sekolah. Lagi jalan. Lagi berawan ya cuacanya. Lagi lari-lari tuh, semangat adek. Lucu banget ya, pengen punya anak sipit. Sama orang Jepang kalau bisa. Tadi jembatan tempat aku ngerekam tuh di atas itu. Nah, ini petani Jepang tuh bertaninya di kayak gini nih, rapi banget. Terus sekarang aku tuh mau nunjukin ini loh. Ini kalian pikir loker apa coba? Ngomong belibet banget aku. Loker sayur, self service gitu. Ayo kita lihat ya. Kita lihat ke situ ya. Lihatin ya. Ini ada kol 200 yen. 200 yen itu artinya 20.000, guys. Jadi nanti kita masukin duitnya ke dalam sini nih. Terus bisa kebuka deh, ini nanti dibuka, terus diambil barangnya. Terus ini ada bawang bombay. Ada timun 100 yen, 10.000 doang. Ini nih kayak petani lokal gitu loh. Petani tuh bawa ke sini dijual. Petaninya bawa ke situ, dijual di situ. Jadi aku sering beli di situ kan lebih murah dibanding beli di supermarket. Kayak bisa murah aja, 10.000 lebih murah. Dan sehat kan, itu sangat-sangat alami. Nah ini bawang daun semua nih, sama bawang bombay itu tanamannya petani lokal. Sepitak aja dia udah dipakai buat nanam. Orang Jepang rajin banget ya, sama sih sama orang Indonesia. Oke, aku lanjut pergi ya. Tempat yang mencuri perhatianku. Ini ada bunga ini nih, bunga Westeria apa ya namanya? Fujihana kalau nggak salah ini. Kalau di bahasa Jepang nanti aku coba cek ulang ya, aku lupa. Ini nggak tahu kuil atau apa. Kayak nggak berpenghuni, nggak berani masuk ih. Taunya tahu rumah orang. Udah gitu aja, guys. Ini emang musim semi dia adanya. Baru pertama juga sih aku lihat langsung. Kalau di Osaka apa di Tokyo ada spot
berhektar-hektar tuh bunga ini semua. Jadi cantik banget waktu itu. Kapan-kapan semoga aku bisa lihat ke sana. Nah, ini lagi. Kayak gak ada orang sih, kayak gak ada orang. Alhamdulillah. Ini tempat udong. Udong. Sebelahan habis ngaji makan udong. Ya sama aja gak ada apinya. Gym guys. Kita tap dulu. Kebuka gak? Sekarang aku di mana? Aku melipir lagi ke tempat makan Sofia. Iya. Makan dulu. Bisa cari kulit.
間帯によってリクエスト率も変わっていますので、スキヤレディオここまでの piring segede nampan ya guys, tapi habis. Emang aku kalau makan selalu gak bersisa. Kekenyangan. Nah ini guys, ini tempat makan sushi, tapi kayaknya belum buka dah, jam 10 kali. Ini pom bensin. Itu nggak ada apa-apa. Ayo lanjut. Aku mau beli ini dulu lah. Ke supermarket, tulip sama bawain jajanan kali ya buat teman itu. Matiin dulu ya. Oke. Lagi-lagi banget, murah-murah. Ada orang banget tuh, keluarin. Ada orang Belanda. Tulip ini pun jadi segini, bunganya hidup 130 ribuan. Gak jadi beli tulip, beliin aja dah. Belanja hektik banget, banget orang-orang. Ini di luar masih ramai. Bersepeda duniawi guys, cakep banget ya bunganya. Sebenarnya tadi ada banyak banget perkumpulan tempat bunga, tapi nggak kepikiran, lupa gara-gara keramaian. Masih pengen ngebuatin keramaian ini guys, ramai banget orang-orang masih pada datang tuh penuh sampai parkir mobilnya. Habis nge-gym aku. Banyak orang. Hah? Banyak orang. Sepi, cuma aku. Dikasih jawabannya. Jadi tanaman dia. Jadi tanaman. Kasih jawabannya. Malah tahu katanya. Kalian beli beras di mana? Next. Ini. Kita punya gini. Anak Yesus. Sekarang kita balik jalan kaki. Tapi bohong, naik bis lagi. Sekarang kita cari dulu tempat bisa di mana. Autobus Jepang guys, kita nunggu di sini. Haltenya begini, di pinggir jalan. Udah bareng kita bis tapi mau. Apalagi coba guys, mau transit bis tempat bis. Ini halte bis tempat Norikai alias transit ke rumah aku. Dekat sih, tapi emang kalau bis harus transit karena nggak ada yang rute langsung. Kita duduk dulu lihat ya. Di Jepang tuh orang biasa jalan kaki, sepeda, jadi kalau nggak aneh, nggak kayak orang lain. Ini jauh sini tuh tempat elektronik. Terus itu tadi tempat gym aku. Kalau tempat teman aku tuh kesana lagi, jadi aku tuh sebenarnya putar arah balik lagi gitu kan. Aku belajar gitu. Terus aku ke tempat teman aku tuh kesana. Dari tempat teman aku baru aku naik bis ke sini lagi. Dari sini ke rumah aku naik bis lagi, transit. Cuma 10 menit kali naik bis. Oh, deket ini deket kok. Kalau naik bis, kalau naik sepeda itu 2 kilo. Kalau naik bis deket dong. Wada desu. わたでいいと思う。はい、お願いします。はい、ではどうぞ。どうぞお願いします。
Jadi nanti kapan-kapan aku bikin video main ke perpus ya. Perpus guys, rumah aku belok ke situ. Masuk kita nahan pas mobil itu. Jauh banget aja. Di sini tuh aman banget, ada trotoar pejalan kaki. Ini jalur sepeda. Ada jalur sepedanya. Di Jepang tuh seaman itu, nih bunga-bunga musim nih. Nah, itu kan apartemen aku biru. Ini perpustakaan tadi. Deket banget aku kalau mau ke perpus. Jadi anak rajin. Kan aku suka perpus ya. Jeng, aku udah sampai di rumah. Waktunya apa? Waktunya mandi. Nah, mandi dulu ya. Jadi kita sudahi dulu hari yang cerah untuk tidur siang. Ini udah jam 11:30, hampir 11:30. Jadi, bye-bye. Oyasuminasai. Halo lagi guys. Tadi bye-bye-nya gak jadi. Mohon maaf. Kenapa? Karena aku lupa. Ada bunga yang harus kita masukkan ke dalam wadah untuk kita taruh di meja belajar. Biar apa? Biar agak estetik dikit. Aduh capek, bentar aku napas dulu ya. Pinggangku jempol. Tapi sebelum itu aku mau bersihin kamar dulu ya. Aku mau apa? Soji itu artinya bersih-bersih. Silakan dilihat irasaimase, inilah kamarku yang sepitak dan aku akan sering bikin konten di sini ya guys. Ya, intinya begitu. Kok gelap ya? Dulu kita buka ini. Apakah ini berpengaruh? Napasku nyep-nyep banget ya, soalnya hari ini terlalu hiperaktif. Ada ya orang segak mager aku. Aku tuh nggak bisa kalau mager atau gabut dikit ya. Aku tuh harus selalu bergerak, berkegiatan, berinovasi ya. Apa aja. Kita mulai ya. Kalian dengar suara ini? Di Jepang kalau nyapu udah pakai sapu, udah pakai ini guys. Hai, minasama, omatase shimashita. Mate kurete arigatou gozaimashita. Mada, coba mate kudasai. Cakep banget, buset. Foto dulu gak sih aing? Tapi fotonya di mana? Masa backgroundnya rumah? Oh. Bunganya tuh kayak tisu. Cantik banget bunganya. Aku suka bunga. Sebenarnya aku lebih suka tulip, tapi dia warnanya nih cantik, jadi aku beli. Foto dulu ya. Kita buka dulu bunganya. Kita potong-potong, oke. Tapi sebelum itu ambil dulu wadahnya guys. Lupa, wait a minute. Ini dia. Kamu tunggu sini ya. Terus ini kita keluarin air yang sejuk, jangan air yang hangat lagi. Kita bakal coba beli berbagai jenis bunga. Sebelumnya aku juga suka gini kok guys. Jadi kayak kalau aku lagi pengen banget beli bunga, aku beli deh. Kalau misal kayak dulu tuh aku belinya yang kayak bentuk matahari warna kuning cerah gitu. Pernah warna pink kayak matahari kecil gitu.
Nah, aku tuh lagi pengen yang kayak tulip ya, tapi lagi gak ada. Ya udah deh, mau gimana lagi. Kalau gak ada ya udah deh. Kapan-kapan deh ya beli yang tulip, semoga terrealisasi. Oh, kamu terjatuh nak. Maafin Bonda. Tak kaya nah. Tak kaya nih. Ini gimana ya caranya menyusunnya tuh Mbak? Kamu seperti bukan tukang bunga deh. Emang bukan, maafin ya. Tapi kita tuh suka banget dengan keindahan, jadi tak mau juga hias-hias. Kamu kenapa gak mau masuk? Jangan menyakiti bunga yang ini. Maafin. Maaf banget. Kamu aku potong dikit boleh ya? Oke. Minimal ini dikasih suara-suara yang estetik itu, woy. Biar lebih bagus gak sih? Kenapa ngejegrang ini ya? Yang pink tinggal dikit nih. Kok yang pink dikit banget ya warnanya? Kamu gimana sih, Witri? Saya juga tidak tahu, jangan tanya saya ya. Memang sering terjadi hal-hal demikian ini. Oh, I know. Jangan jatuh lagi, please. Intinya tuh guys, di Jepang tuh kayak estetik banget kan. Di setiap supermarket tuh kayak ada bunga-bunga gini. Orang Jepang tuh suka ngehias-hias gitu. Rumahnya tuh full bunga hidup, bunga tanaman beneran bunga, ataupun yang bunga kayak gini yang dipotong-potong yang untuk hiasan. Tapi ini beneran bunga asli. Maksudnya tuh apa ya? Gimana ya? Namanya tuh apa sih kalau bunga yang beneran tapi dijadiin hiasan gitu? Bunga hidup tapi dipotong untuk jadi hiasan. Intinya gitu lah guys. Kamu kalau misal ikut kelas merangkai bunga nilai kamu 0 loh, Witri. Ya maafin dah. Kenapa begitu ya bentuknya? Saya juga. Don't listen to them, 'cause what they know. We need each other to heaven to hold. They'll see in time. Gue remedi boleh gak? Gimana sih konsep orang menganukan bunga tuh? Kok langsung jadi gitu loh. Jadi guys, tidak menyangka saya bisa melakukannya. Jadi hahaha. Nanti tiap kayak misal dia udah 2 hari sekali kita potong dikit-dikit bawahnya biar kayak dia bernapas lagi, biar yang bawahnya udah layu itu kan terregenerasi, bukan diganti gitu loh, kayak bagian yang agak naik dari batangnya itu yang menyedot air kehidupan ini, kan airnya juga akan kita ganti gitu, begitu lah kira-kira guys. Bohong. Birthday to me, tapi bohong. Kita letakkan dari situ. Oh my god, jadi makin estetik. Nanti kita pas bangun lagi kan kita mau belajar, kita taruh kopi, kita bikin kopi. Terus apa namanya guys, kita taruh kayak buku-buku di sini kayak anak rajin gitu kan, terus kita potret sama bunganya. Oh my god, cantik banget gak sih kayak gitu, kayak yang kayak di Eropa gitu loh kehidupannya. Kompor mati, waktunya tidur. Gitu aja.
Jadi aku tuh sering emang ngehias kamar aku pakai bunga gini, sering. Kalau lagi mood dan lagi musim bunga, cantik. Nanti aku bakal coba sering-sering. Gak sering-sering maksudnya tuh aku ganti-ganti, kayak kalau aku pernah beli yang bunga yang ini, aku beli yang lain lagi, aku beli yang lain lagi, gitu-gitu aja terus. Oke? Segitu aja dulu videonya. Video yang kali ini beneran aku tutup karena kita udah menjalankan misi kita. Kita udah punya bunga. Ichinichi ite kurete arigatou gozaimashita. Tanoshikatta desu. Bye bye mina.